Saudara-saudara, di dalam kisah Dhamma ada satu kisah Bodhisatta menjadi seekor burung. Burung yang kecepatannya tinggi sekali di dalam terbang. Sehingga dikatakan di dalam Dharma, dalam sekejap mata burung ini bisa terbang melingkari dunia. Sangat cepat. Hari ini pun pesawat belum ada yang bisa melingkari bumi, mengelilingi bumi sekejap mata. Nah, saudara-saudara, buku ini kemudian menceritakan ada seorang raja yang sangat tertarik untuk menangkap burung yang cepat sekali terbangnya. Sehingga dengan berbagai cara burung ini mau ditangkap. Pasti bukan adu kecepatan. Karena kalau itu burungnya, ayo kejar. Tidak mungkin. Jadi burung ini kemudian dipasang jebakan. Tetapi Bodhisatta sebagai burung memahami ini kesempatan untuk mengenalkan Dharma. Jadi masuklah beliau di dalam jebakan. Nah, kemudian dikisahkan burung ini dihadapkan kepada raja. Raja bertanya, karena kisah zaman dulu itu dikisahkan oleh manusia, maka akhirnya dikatakan ada komunikasi antara manusia dan binatang. Kira-kira kalau Anda dikatakan binatang, percaya nggak? Belum makan. Percaya nggak? Enggak. Anda kalau mau tahu binatang yang bisa ngomong, nontonlah Mickey Mouse, nontonlah Tom and Jerry, nontonlah Donald Duck, nontonlah apa saja. Itu bukan hanya cuma bisa ngomong aja bahasa Inggris yang hebat sekali, tapi juga bisa naik sepeda motor, naik mobil, dan lain-lain. Dan Anda nonton dengan senang. Dan Anda merasa itu betul. Apa Anda menyadari ada Doraemon bisa ngomong juga? Kucing, robot kucing. Nah, jadi karena itu kalau Anda bisa menerima ada Mickey Mouse, Minnie Mouse, kemudian juga ada yang Tom and Jerry dan lain sebagainya, bahkan ada Scooby-Doo yang bisa unik-unik juga. Nah, berarti sekarang kisah raja bertanya kepada burung ini sekarang kita bisa terima, betul? Ya, sekarang rajanya tanya kepada si burung, boleh nggak saya ngetes kecepatan terbang? Karena katanya konon kamu itu kalau terbang kencang sekali, sekejap keliling bumi. Si burung bisa menjawab, sama dengan tadi kan Mickey Mouse dan lain-lain bisa menjawab. Silakan kamu tes. Caranya ada 4 orang pemanah beradu punggung menghadap barat, timur, utara, dan selatan. Lepaskan anak panah dalam waktu yang bersamaan. Kemudian dikasih fur beberapa menit. Fur ini bahasa Indonesia-nya apa ya? Ini ada jarak. Tenggang waktu. Fur, tenggang waktu. Fur. Tenggang waktu. Sebetulnya kalau bahasa sebenarnya saya ngalahin dah. Saya ngalahin kamu berapa detik lah. Ya. Gitu. Tempo. Di fur. Oke, saya ngalahin lah. Kamu melepaskan panah, saya santai-santai dulu. Ya. Kalau perlu saya santai-santai dulu.
Ya, itu fur tau namanya. Nah, nanti setelah saya dikasih santet saja beberapa detik, saya nanti akan terbang, saya tangkap 4 anak panah itu sebelum menyentuh ke tanah. Wah, sungguhan. Beneran begitu. Ini 4 penjuru loh ini. Dan ini permananya kuat-kuat, berarti jaraknya jauh sekali. Suana. Bisa kamu? Santai. Di full. Oke. Kemudian 4 pemanah itu memanahkan anak panah ini. Burungnya masih santai. Santai burung saya nggak bisa nirukan. Mungkin semacam itu. Kemudian iya sekarang. Begitu terbang. Anak panah belum nyampe ke tanah. Semua bisa ditangkap. Pindah lagi ke mata angin yang berbeda, arah yang berbeda, tangkap lagi, pindah lagi, tangkap lagi, pindah lagi, tangkap lagi, kemudian diserahkan kepada raja. Nih 4 anak panah. Wah, raja senang sekali. Wah, luar biasa ya, hebat sekali kamu terbangnya, cepat sekali. Karena burung ini tadi memang bodhisatwa. Burung ini juga memang masuk ke situ adalah untuk menjelaskan dharma kepada raja dan juga kepada rakyatnya. Maka burung ini kemudian mengatakan, memang saya terbang sedemikian cepat. Anda belum kedip tadi 4 anak panah sudah bisa saya tangkap. Tapi di dunia ini ada yang lebih cepat dari terbang sendiri. Raja mengatakan, apa itu? Nanti saya tangkap lagi nih, saya tes lagi. Bisa nggak dia lebih cepat dari Anda terbang? Bukan benda. Yang lebih cepat terbangnya yang lebih cepat daripada saya terbang adalah waktu. Waktu itulah yang sangat cepat, melebihi kecepatan terbang burung yang sekejap bisa melingkari dunia. Kenapa demikian, saudara? Kalau Anda mau tahu kecepatan waktu, Anda yang suka melihat balapan mobil atau balapan lari, timernya ada berapa digit di belakangnya? Timernya mobil, timernya pelari ada 3-4 digit di belakangnya. Jadi yang belakang ini hampir nggak pernah kelihatan, hampir nggak bisa kelihatan. Baru nanti gini 1 detik, 2 detik, 3 detik. Makanya nanti kalau orang pelari ataupun balap mobil Formula One misalnya, langsung tahu bedanya 0, sekian detik. Itu kecepatan waktu. Itu belum apa-apa, baru 3-4 digit di belakangnya. Kalau Anda berbicara tentang pikiran, dalam 1 detik bisa bergerak, muncul bentuk pikiran 1 miliar. Anda sekarang bisa bayangkan, dalam 1 detik muncul pikiran bisa 1 miliar. Makanya bisa macam-macam, kita seolah-olah diem padahal pikirannya kemana-mana. Kelihatannya Anda duduk di sini tapi bayangkan di rumah ada apa. 1 detik bisa 1 miliar. Itu berarti kalau tulisan detiknya ini 1, koma ini 1 miliar. 1 miliar itu berarti 9 digit. Tadi 3 digit aja kita sudah nggak bisa lihat. Apa itu? Angkanya berapa? Begitu stop, sekian menit, sekian detik, sekian, sepersekian. Tapi 1 miliar, saya nggak tahu yang paling ujung nomor 9 sana sudah kayak apa itu? Baru 1, 2. Waktu sedemikian cepat. Karena itu, kalau tadi saudara Nagu menceritakan,
ada orang atau Anda katakanlah melahirkan. Siapa yang sudah melahirkan di sini? Anggota Patria yang sudah melahirkan siapa? Ya, yang melahirkan sudah banyak, tapi bukan anggota Patria, bukan anggota Patria, tapi yang melahirkan sudah banyak. Itu sebagai ukuran. Dulu anaknya masih kecil ya, waktu melahirkan. Sehingga saya waktu aku lahir, sepertinya saya pernah tahu juga ya, waktu kecilnya aku ya, pernah tahu toh. Sekarang sepanjang ini, saya sampai heran juga, loh kok ada ya sepanjang ini 183 ya, luar biasa. Sampai saya kelihatan kecil sekali. Memang kids zaman now ini tinggi-tinggi, nggak tahu bumbunya apa, saya nggak tahu. Nah, saudara-saudara, kalau orang punya anak, dulunya bayi, kemudian sekarang tahu kok saya harus ngantar ke SD, tahu sudah SMP, tahu SMA, tahu perguruan tinggi, tahu kok S2, S3, tahu sudah menikah, tahu kita sudah punya cucu dan seterusnya. Rasanya cepat sekali, karena memang waktu itu tidak pernah kembali. Itu sama dengan detik tadi yang 9 digit itu, sangat cepat sekali lari, tidak akan pernah balik. Nah, saudara-saudara, kalau di dalam kisah Damar tadi sudah dijelaskan tentang burung yang terbang dan ternyata kecepatan waktunya juga sedemikian kuat, berarti hidup kita ini sesungguhnya juga sangat cepat. Saudara-saudara, kalau Anda memperhatikan kehidupan, hidup kita ini sebetulnya seperti tergantung pada seutas benang yang rapuh. Sangat-sangat tidak ada kepastian hidup. Yang pasti itu adalah kematian. Kenapa demikian? Anda mungkin sering melihat di masyarakat, orang yang Anda temui hari ini, besok mungkin sudah berada di kargo. Ya kan? Hari ini Anda, misalnya ada orang ikut patik dana, besok sudah dipatik danakan. Sangat cepat. Misalnya sekarang, kita ini hidup kan bernafas. Nafas masuk, nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Anda boleh bayangkan, ketika nafas masuk, sulit keluar, apa yang terjadi? Putus kehidupan kita. Bisa keluar, lupa masuk, putus juga. Ada beberapa orang tua sudah meninggal, kemudian anaknya tanya, Bante, kenapa orang tua saya meninggal, Bante? Oh, itu karena pikun. Loh, ya memang pikun, tapi apa hubungannya dengan meninggal? Orang pikun itu waktu mengeluarkan nafas dia lupa masukkan. Orang meninggal itu adalah milik kehidupan. Itu sudah jelas. Kenapa? Karena hidup itu tidak pasti, kematian itu yang pasti. Jadi kita ini seperti gantungan benang yang sangat rapuh untuk kehidupan kita. Jantung sekarang masih jeduk. Tahu tuh? Kargo. Iya kan? Berapa banyak anak muda sekarang juga lewat, tidak lagi bisa menghadapi usia tua, tidak lagi mencapai usia tua. Maka kalau dulu orang mengatakan kita rambut putih paling senang kalau berangkat ke krematorium diantar oleh rambut hitam. Artinya orang tua ini sudah punya anak cucu yang bisa mengantar dia ke krematorium. Tapi sekarang saudara,
tidak jarang rambut putih mengantar rambut hitam. Anaknya, cucunya malah diantar ke krematorium. Kenapa? Karena habisnya kehidupan bukan terletak pada dia lahir duluan atau tidak, tapi putusnya gantungan hidup ini. Oleh karena itu saudara-saudara, time flies. Cepat sekali. Bisa 9 digit larinya. Life passes. Ketika kita hidup ini, sekarang ternyata sangat cepat berlangsung. Wah, saya kan umurnya 50. Kita bangga umur 50. Wah, saya umur 70, lebih bangga. Woi, saya sampai 103, lebih bangga. Dianggap umurnya panjang. Panjang di usia rata-rata manusia. Tapi kalau dilihat, misalnya saja kita melihat, kalau dibandingkan dengan anjing misalnya. Wah, anjing usia rata-rata berapa? 15 tahun. Wah, kita umurnya panjang nih. 15 tahun, panjang kita. Karena dia sudah meninggal, kita masih sehat. Baru 15 tahun. Tetapi kalau kita dibandingkan dengan beberapa makhluk atau hewan yang sudah punah di awal-awal kehidupan ini, yang mereka bisa sampai 10.000 tahun, 30.000 tahun, kita itu apa artinya 100 tahun itu? Sangat kecil. Dan sekarang umur boleh 100 tahun, tapi apa yang sudah dikerjakan selama 100 tahun? Kita bukan hanya bangga dengan 100 tahun, tetapi kita harus memanfaatkan usia 100 tahun ini secara maksimal. Ini yang mungkin tadi mau disampaikan atau yang mau dibahas kita adalah apa yang mau kita lakukan dalam hidup ini. Nah, saudara-saudara, kalau apa yang mau kita lakukan, berarti sekarang kita berbicara tentang tujuan hidup. Saudara, Anda duduk di sini dari jam 4 sore ada tujuannya. Ya. Ngapain? Dengarkan dhamma. Memanfaatkan AC. Memanfaatkan AC ruangan. Di rumah lampunya mati, pulsanya habis, kemudian di sini duduk santai. Iya. Ya. Apa itu? Mendengarkan dhamma. Mendengarkan dhamma. Anda punya tujuan duduk di sini jam 4 sore untuk mendengarkan dhamma. Bagus. Saya tanya lagi sekarang, apa tujuan Anda mendengarkan dhamma? Supaya hidup benar. Supaya duduk sore jam 4. Kan balik. Hidupnya benar. Kenapa duduk sore jam 4? Mendengarkan dhamma. Kenapa mendengarkan dhamma? Karena supaya bisa duduk sore jam 4. Ngaco ini. Kenapa mendengarkan dhamma? Mengetahui tujuan hidup. Hidup bahagia. Kenapa hidup harus bahagia? Mati masuk surga. Saudara-saudara, Anda bisa duduk di sini jam 4 karena Anda hidup. Anda bisa mendengarkan dhamma karena Anda hidup. Anda ingin mencapai kebahagiaan di dalam dharma karena Anda hidup. Sekarang tujuan hidup Anda itu apa? Terlilit bahagia. Ingin bahagia. Oh, ingin bahagia. Oke. Saya pikir terlilit bahagia. Nah, jadi ingin bahagia. Oke, sekarang bahagia itu apa? Nah, pertanyaan-pertanyaan semacam ini nih yang sesungguhnya kemudian kita melihat lagi jawabannya di dalam dhamma. Saudara-saudara, Anda kalau
di membaca Dharma, buku-buku sumber-sumber Dharma, maka nanti Anda akan mendapatkan hal-hal yang bisa dicapai oleh seorang umat Buddha di dalam kehidupan ini. Nomor satu, saudara, Anda bisa mendapatkan posisi kedudukan. Kedudukan yang paling sederhana apa? Ketua kepala rumah tangga. Kalau di kakak nomor Anda sudah nomor satu, itu posisi Anda sudah paling tinggi. Wah, kakaknya ikut siapa nih? Wah, ikut ini. Itu sudah termasuk berposisi. Siapa yang kakaknya nomor satu? Urutan namanya nomor satu di kakak. Ah, berbahagialah, Anda sudah punya posisi paling tinggi di rumah Anda. Lumayan loh, nyari posisi susah. Kemudian, Anda yang mulai bekerja, Anda bisa mendapatkan posisi sebagai pimpinan, sebagai direktur, atau sebagai yang lain-lain. Sehingga mempunyai kedudukan, mempunyai posisi, itu boleh di dalam Dharma. Jangan tuh, ya sudahlah, saya kan agama Buddha, saya santai-santai saja, biar yang lain saja yang maju, saya tidak usah maju. Karena kalau maju itu, berpikir maju itu adalah ketamaan, jadi lebih baik saya tidak maju. Jadi kalau semua orang sudah jalan 20 kilo, saya ngefur saja 20 kilo, saya santai-santai di sini. Kita bukan burung yang bisa terbang cepat. Ketinggalan 20 kilo, kalau kita santai-santai ketinggalan 50 kilo. Meter maksud saya, kilometer, bukan kilogram. Nah, saudara-saudara, kita harus punya posisi yang baik. Tetapi posisi yang kita dapatkan itu harus dicapai sesuai Dharma. Jadi bukan menjegal, bukan menyakiti, bukan main guna-guna untuk mendapatkan posisi kedudukan yang baik. Misalnya Anda kepingin berada di posisi kakak nomor satu, di atas Anda ada orang tua. Gimana caranya gusur orang tua supaya saya posisinya nomor satu? Naikkan, bukan itu. Tapi kita harus jalani kehidupan kita ini sesuai Dharma, menjalankan sila dan segala macam tindakan yang sesuai Dharma, supaya kita mempunyai posisi yang baik, baik di masyarakat maupun di keluarga. Di masyarakat juga sama. Saya kepengen jadi ketua Dayaka Sabha. Masa dari dulu saya seksi kesenian terus. Capek dong saya seksi kesenian. Gimana kalau saya jadi ketua Dayaka Sabha? Waktu rapat pemilihan anggota Dayaka Sabha, saya akan pergi mengguna-gunanya supaya semua tokoh-tokoh agama Buddha sakit semua, sehingga saya nanti yang hadir rapat dan saya langsung pasti jadi ketua Dayaka Sabha. Ini kejahatan karena kita menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan dengan cara yang tidak tepat, cara yang adharma, yang tidak sesuai dengan Dharma. Nah, jadi kalau Anda mau jadi ketua Dayaka Sabha, Anda harus berjuang. Anda berjuang, kemudian untuk meningkatkan prestasi Anda di wihara, supaya Anda bisa diangkat, punya pangkat yang cocok, punya pangkat kedudukan di masyarakat. Nomor dua, tujuan hidup kita sesungguhnya adalah punya rezeki. Nah, ini penting. Punya kecukupan mandirian di dalam ekonomi. Maksudnya apa ini, saudara? Umat Buddha itu juga boleh sukses. Jangan aku umat Buddha, jangan bekerja lah jadi umat Buddha itu. Kenapa? Bekerja itu ketamaan. Karena kita beli barang 1.000 mau dijual 5.000, itu tamak, tidak boleh. Kita tuh umat Buddha itu harus berdana.
Jadi kalau kita beli barang 1.000, juallah 300 rupiah. 700 itu untuk berdana. Orang ini pasti nggak membaca riwayat Sang Buddha. Ada Wisaka, ada Anathapindika. Orang-orang sukses. Karena kalau tanpa ada orang sukses, agama Buddha juga tidak bisa maju. Tadi kita sudah katakan ada 5 jari ini harus kerjasama. Termasuk yang orang sukses harus kerjasama. Karena kalau tidak akan pernah ada kemajuan. Nah, saudara-saudara, kita umat Buddha boleh sukses, tapi cara suksesnya juga harus sesuai dharma. Sama dengan kalau tadi pangkat diperoleh dengan prestasi, kesuksesan itu juga dengan perjuangan. Dagang, cari barang yang memang murah, cari berbagai kesempatan supaya dapat barang yang paling murah, kemudian kita bisa lempar dengan harga yang sesuai. Kemudian toko, mungkin kalau kita buka toko, kita desain dengan baik sehingga menarik orang untuk berbelanja. Kemudian kita menambah kebajikan, karena kalau hanya toko yang sukses saja, toko yang dihias dengan baik sekali, belum tentu memancing pembeli. Anda tentu mengetahui di setiap kota toko itu cenderung berkumpul di satu tempat. Toko buah cenderung jejer, toko emas cenderung jejer, bengkel cenderung jejer. Di sini ada toko emas yang jejer terus semua. Ya, Jalan apa? Hasanuddin. Hasanuddin. Itu kan, kalau menurut Anda tadi kan toko emasnya jejer-jejer. Bagaimana sekarang memenangkan persaingan dengan toko emas yang berjejer begitu? Masa semua orang kemudian, ya aku beli di sana giwang separuh, sebelahnya lagi ini kan saudara semua, kasihannya aku beli sana giwangnya separuh, di sini giwang juga, ini secuil cincin sini, nggak mungkin. Nah, kita kadang pergi ke satu toko, kadang langganannya di sana, tapi kita hanya pergi yang sini. Kenapa, saudara? Kenapa kita pergi ke situ? Karena toko itu punya timbunan karma baik lebih banyak daripada tetangganya, sehingga akhirnya kita kesana. Kebajikan ini membuka kesempatan untuk seseorang mewujudkan hasil usaha yang maksimal. Tokonya dia sudah diatur dengan baik, toko emasnya, dagangannya sudah diatur dengan baik, lampu-lampunya sudah bagus, dekornya sudah bagus, karyawannya juga bagus, harganya juga oke. Tapi kalau timbunan karma baiknya kurang, tokonya tetap sepi. Tapi kalau karma baik ini dukungannya besar, karma baik lewat pikiran, karma baik lewat ucapan, karma baik lewat perilaku yang dia sering melakukan di dalam kehidupan sehari-hari, maka orang bisa berhenti ke situ. Orang bisa berhenti ke situ. Kadang-kadang, saudara, kalau saya melihat di Blitar itu toko buah, warung buah. Bagi Anda yang pernah ke Blitar, Anda akan lihat deretan warung buah. Jadi ini warung buah, jual buah macam-macam, semangka, kemudian kalau masuk musim-musim ini rambutan dan lain-lain. Seberang jalannya juga warung buah-buahan itu semua. Kadang-kadang kita itu kasihan. Misalnya, saya kasihan, ini toko ini kok agak sepi ya, saya kasihan. Coba beli di situ. Mau minggir dari kendaraan, direm, sudah mau minggir. Ada aja sepeda motor di kiri. Jadi, ini sepeda motor kok ganggu. Kita kan nggak bisa berhenti, kita masih pelan nunggu sepeda motor. Nunggu sepeda motornya lewat, tokonya udah di sebelahnya. Tadi mau beli di sana, sekarang kok jadinya di sebelahnya. Karena baiknya orang itu nggak cukup. Kemudian kita sudah beli di situ. Lalu sekarang kita lihat depannya. Duh, kok sepi ya, kasihan. Oke, sekarang saya mau nyebrang. Menyebrang itu jalannya rame, nggak putus-putus. Ada bis, ada ini, ada. Akhirnya kita ngobrol lama nggak bisa nyebrang. Sudahlah, nggak sini beli. Akhirnya belinya tetap di situ.
Ini permainan timbunan karma baik. Anda di dalam kehidupan, Anda itu juga banyak persaingan untuk sukses. Persaingan yang pertama adalah Anda bisa terkandung. Itu karena Anda memenangkan persaingan. Satu-satunya sperma yang memenangkan persaingan, menembus sel telur. Kalau Anda membaca dengan baik, sperma yang banyak sekali berjutaan itu menuju ke satu sel telur. Yang lain pada mati, masih ada beberapa yang mau berusaha menembus sel telur, tidak bisa-bisa. Sekali menembus, terbentuklah janin. Janin kemudian tumbuh sampai akhirnya menjadi bayi dan seterusnya. Anda berarti sudah memenangkan persaingan. Kemudian Anda di sekolah. Di sekolah itu Anda bisa sekolah. Itu juga Anda sudah memenangkan persaingan. Berapa banyak di tetangga kita, berapa banyak di lingkungan kita kurang mendapatkan pendidikan. Tapi begitu Anda bisa mendapatkan pendidikan, Anda memenangkan persaingan. Ketika Anda lulus, Anda juga sudah memenangkan persaingan. Lebih luar biasa lagi, Anda yang mendapatkan pasangan hidup, itu yang memenangkan persaingan. Siapa di sini pasangan hidupnya dulu hanya calon tunggal? Ditungguin mana calon-calon yang lain, kok nggak ada yang datang? Ya udahlah, daripada nganggur ya sudahlah, calon tunggal ini aja lah. Siapa ini yang ngalami itu? Ada nggak? Ada nggak calon tunggal? Biasanya pasti ada alternatif. 2 atau 3, aduh gimana ya menentukan 2 atau 3 ini, saya agak bingung nih. Sama-sama baiknya nih, atau diundi aja ya. Namanya A, B, C digulung. Kayak kemarin aslisan ibu-ibu itu digulung, masukkan ke sedotan, si A, si B, si C, kemudian diaduk-aduk, cabut. Iya, dibaca. Kayaknya cocok tapi belum lagi. Aduh. Di dalam batinnya sudah milih tapi sungkan. Ya, bukan juga. Saudara-saudara, jarang yang calon tunggal. Tapi begitu Anda mendapatkan pasangan hidup itu, Anda sudah memenangkan persaingan. Kemudian nanti bekerja, kemudian di dalam kehidupan sehari-hari semua isinya persaingan. Tapi persaingan itu bukan hanya dengan usaha Anda saja, tapi butuh kebajikan. Nah, kalau kebajikan ini Anda lakukan, maka kesuksesan kemungkinan bisa Anda dapatkan. Sudah 2 sekarang, punya pangkat yang baik, kemudian juga ada kesuksesan. Kemudian yang ketiga, saudara, di dalam Dharma, seseorang bisa mendapatkan umur panjang. Walaupun time flies, tapi umur panjang itu diharapkan. Siapa di sini yang kepengennya umur pendek? Saya kalau sekarang meninggal, saya sudah cukup lah, Bante, sudah cukup. Anak saya sudah besar. Kira-kira siapa yang kepengen umur pendek? Ada? Ada? Hampir tidak ada. Kepengennya umur panjang. Nah, di dalam Dharma, umur panjang ini bisa dicapai. Bagaimana sekarang? Salah satunya, kalau kita ingin umur panjang, kita mau panen umur panjang, maka kita harus tanam umur panjang. Karena sesuai dengan benih yang ditabur, demikian pula buah yang dituai. Tadi saudara Naku juga sudah sampaikan tuh, sesuai dengan benih yang ditabur, demikian pula buah yang kita panen. Nah, sekarang kita mau panen mangga, tanamlah mangga. Kita nanam jagung, panen kita jagung. Sekarang kita mau panen umur panjang, maka yang kita tanam adalah umur panjang. Apakah tanaman umur panjang?
menghindari pembunuhan. Walaupun semut, jangan terus semut kan kecil. Kalau membunuh sapi itu besar. Saya menghindari. Tapi kalau semut, 1000 semut belum senilai 1 sapi. Jadi nggak apa-apa. 1000 ya boleh. Jadi cret, ada semut naik, cret. Kemudian nanti di rumah ada semut beriringan, ini kesempatan, kasih obat. Di dalam Dharma hitungannya bukan seperti itu. Semut nilainya lebih kecil daripada sapi, bukan. Tetapi di dalam Dharma hitungannya adalah per makhluk. Ada niatnya membunuh semut, niat itu sudah karma buruk sama dengan Anda niatnya membunuh sapi. Sama. Nah karena itu kalau kita mau umur panjang, hindari niat-niat negatif supaya kita lebih banyak bisa menyelamatkan makhluk. Kalau kita biasa menyelamatkan makhluk, maka kita pun bisa umurnya lebih panjang. Nah saudara-saudara, ada 3 hal yang kita sudah kita dapatkan tadi, yaitu mempunyai pangkat yang bagus, mempunyai kecukupan ekonomi, dan mempunyai usia yang panjang. 3 hal ini kalau di dalam tradisi ada. Itu biasanya kalau di tempat upacara-upacara di Kargo itu ada. Tapi apakah di Bali ada, saya belum tahu. 3 ini kalau sekarang pangkat yang tinggi itu sebetulnya kalau di dalam tradisi itu digambarkan sebagai wajib. Orang meninggal di sini masih pakai wajib? Masih? Bentuknya masih kerucut? Masih? Kerucut? Nah, kerucut itu bulat dan kemudian tinggi. Kadang-kadang orang yang sudah tidak ngerti tradisi, wajibnya dipotongi sehingga bentuknya kayak tempe. Sebetulnya wajib itu harus bentuknya kerucut, karena ini punya makna kedudukan. Anda boleh lihat bentuknya wajib yang kerucut itu. Ketan yang di bawah itu mendukung ketan di atasnya. Ketan ini mendukung lagi terus sampai 1 butir yang paling atas. Itu menunjukkan posisi, pangkat, kedudukan. Ya, nah itu wajib. Kemudian kemandirian ekonomi itu biasanya dilambangkan kalau sebelahnya wajib apa itu? Mangkok. Kue mangkok. Kue mangkok kalau Anda lihat bentuknya ada mangkok, kemudian kuenya keluar. Betul? Sampai hari ini masih gitu, walaupun mangkoknya sudah nggak ada, karena sekarang sudah dibungkus plastik. Nah, itu sebetulnya melambangkan lubernya rezeki kita. Jadi banyak sekali rezekinya, bermunculan demikian banyak. Nah, kalau sudah ada wajib, sudah ada kue mangkok, tentu Anda tahu sebelahnya lagi. Kueku, ya kan? Kueku. Apa bentuknya kueku? Kura-kura. Kueku adalah bentuk kura-kura. Kura-kura melambangkan umur panjang. Sehingga kalau sekarang secara tradisi, ini juga sambung dengan Dharma, ada posisi yang bagus, kemudian juga ada rezeki yang banyak, dan ada umur panjang. Life passes. Cuman sekarang di dalam Dharma ada yang keempat, yaitu bagaimana memanfaatkan posisi yang bagus, rezeki yang banyak, dan umur yang panjang. Sehingga kalau pangkat yang bagus dan rezeki yang banyak ini digunakan sepanjang umurnya, maka hidup kita tidak sia-sia, memberikan manfaat untuk orang banyak.
di kehidupan ini maupun di kehidupan selanjutnya. Tapi kalau kita seumur hidup kita menyalahgunakan posisi kita, menyalahgunakan kekayaan kita, dan umur yang panjang itu tidak diisi dengan manfaat atas pangkat maupun rezeki kita, maka kehidupan ini menjadi tidak bermakna. Karena itu tujuan yang keempat di dalam Dharma adalah bagaimana kita memanfaatkan apa yang kita sudah peroleh ini sepanjang usia kita. Sehingga kalau Anda di posisi apapun juga, apakah Anda hanya nomor satu di kakak Anda? Apakah Anda punya perusahaan? Apakah Anda pimpinan dimanapun juga? Gunakan seumur hidup Anda untuk memanfaatkan posisi Anda ini sebaik-baiknya. Demi kebahagiaan Anda, juga kebahagiaan makhluk lain. Seberapa besar harta yang Anda miliki, bukan hanya Anda ambil sendiri. Seberapa banyak yang harta Anda miliki, cobalah Anda mulai berbagi kepada teman, kepada rekan. Nama-nama di belakang ini, di bawah backdrop kita ini adalah orang-orang yang bukan hanya mau mengambil semua yang dia miliki ini untuk diri sendiri, tetapi juga dia mau berbagi. Nama-nama ini sudah hampir tidak asing bagi saya, karena dalam berbagai kesempatan ini masih hidup, karena kita sebetulnya hanya seperti gantungan tali saja, tali yang sudah rapuh. Kalau Anda sampai hari ini masih hidup, hari ini kita harus bertekad, saya harus melakukan kebajikan dengan apa saja pangkat yang saya miliki, kedudukan apapun yang saya miliki, dengan harta yang saya miliki, dan juga dengan kesempatan yang saya miliki. Karena inilah kita mengisi hidup kita, karena waktu demikian cepat berlalu. Di dalam Dhamma dikatakan bahwa hidup tidak pasti, kematian itu yang pasti. Saat ini hidup, belum tentu saat berikutnya kita masih hidup. Mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih memiliki pangkat, memiliki kemandirian ekonomi, memiliki usia, marilah kita mengisi hidup ini dengan sebaik-baiknya. Satu garis terdiri dari banyak titik. Hidup kita dari lahir sampai meninggal ini seperti garis. Tapi di dalam garis ini sebetulnya isinya titik. Titik-titik ini sebetulnya adalah setiap saat. Seperti hari ini adalah satu titik. Kalau kita ada 9 digit di belakang 0, setiap berputar dia 9 digit itu, sebetulnya dia satu titik yang berbeda, satu titik yang berbeda, satu titik yang berbeda. Sehingga kalau tadi dikatakan oleh pembawa acara, moderator jurusan filsafat, belajar filsafat, ya, jurusan psikologi belajar filsafat. Di dalam teori filsafat itu ada, kalau panah ditembakkan dari sini ke 10 meter, adakah panah yang bergerak? Pernah baca itu? Pernah baca itu. Jadi saya nggak tanyain dia. Anda pernah baca? Belum. Kalau sekarang saya panahkan dari tempat sini menuju ke 10 meter di sana, apakah yang bergerak? Apakah ada yang bergerak? Kelihatannya panahnya jalan, tapi sebetulnya dia hanya titik-titik yang membentuk satu parabol gitu. Jadi panah yang sama, tapi bergerak. Bagi Anda yang bergerak di bidang animasi, Anda akan melihat seperti ini. Dalam satu frame 24, dalam satu detik 24 frame. Sama, semua kelihatannya sama. Itu hanya kumpulan garis, kumpulan gambar-gambar satu frame. Kemudian kalau digabungkan, ya bisa. Dulu kalau Anda anak-anak, sekarang masih anak-anak juga, sudut buku itu loh, kadang digambari misalnya orang, kalau yang dulu paling gampang itu gambar hati ditusuk panah. Pertama gambar hati dulu, terus belakangnya halaman berikutnya gambar hati, tapi di sini ada panah jauh. Belakangnya lagi gambar hatinya tetap panahnya mendekat.
Belakangnya lagi gambarnya hati, tetap panahnya makin dekat. Belakangnya lagi gambar hati, panahnya meleset. Langsung kita bukunya itu bisa bayangkan ya ini ya. Kemudian dibuka dengan cepat. Nanti itu panahnya seperti bergerak, betul? Ya, jalan. Ada hati. Ya, jomblo lagi. Meleset sih. Nah, saudara-saudara, jadi sekarang semua itu hanya satu frame. Kita ini hidup itu juga sama. Dia hanya satu titik. Bagaimana cara kita mengisinya? Sebetulnya adalah dengan kita memaksimalkan umur kita saat ini. Karena hidup tidak pasti, kematian itu yang pasti. Kalau kita bisa memanfaatkan saat ini, maka dalam hidup ini bermanfaat. Di dalam kehidupan yang selanjutnya pun akan memberikan manfaat dan kebahagiaan. Oleh karena itu saudara, waktu berlalu dengan cepat. Hidup pun lewat dengan cepat. Tapi di dalam dharma, yang paling penting adalah memanfaatkan saat ini untuk mencapai kebahagiaan di diri kita, kebahagiaan di lingkungan, kebahagiaan di kehidupan ini, juga kebahagiaan di masa-masa yang selanjutnya. Inilah yang menjadi awal dari pembahasan kita. Nanti mungkin dengan diskusi kita akan mendapatkan lebih banyak pendalaman sehingga kita bisa membawa bekal pulang untuk di kehidupan sehari-hari kita laksanakan. Terima kasih, saya kembalikan kepada saudara moderator. Baik, terima kasih Bante atas uraian dramanya. Selanjutnya kita akan segera masuk ke sesi tanya jawab, di mana saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu juga teman-teman pasti sudah tidak sabar untuk ingin bertanya. Nah, untuk sesi tanya jawab akan ada dua jenis cara untuk bertanya. Yang pertama, bapak-bapak atau ibu-ibu bisa segera angkat tangannya. Nanti kami dari panitia akan ada mic runner yang menghampiri untuk memberikan mic sehingga bisa bertanya. Lalu yang kedua, kalau tidak, bapak-bapak ibu-ibu bisa menghampiri panitia yang ada dan meminta note. Jadi bisa dituliskan di kertas kecil nama dan pertanyaannya. Oleh karena itu saya minta kepada semua hadirin di sini, ketika bertanya baik melalui mic ataupun notes, harap sebutkan namanya dan pertanyaannya secara singkat. Tentu saja sesuai dengan topik yang kita bicarakan hari ini. Oke, panitia mic runner-nya sudah siap? Oke, saya akan segera mulai. Oke, silakan yang bertanya angkat tangan. Bapak yang sebelah sini. Oke, panitianya sebelah sana. Baik, silakan Pak sebutkan namanya dan pertanyaannya secara singkat. Nama Udaya Bante, saya dari Haryadi. Saya melihat keterangan tadi bahwa hidup kita secara Buddhis ada 3 hal yang harus dicapai. Seperti tadi, pertama adalah istilahnya ada kemurahan, ada umur panjang, dan seperti tadi 3-tiganya. Ternyata dari ketiga-tiganya itu titik kebahagiaan menurut Buddhis itu bagaimana sebenarnya? Karena saya lihat ada orang umur panjang, dia bilang umurnya 100 saya ingin mati aja. Nah, jadi merasa tidak bahagia. Ada orang yang kaya nyatanya bisa bunuh diri. Nah, nanti suatu saat juga merasa tidak bahagia. Terus lagi dengan yang ketiga itu, makna dari bahagia menurut Buddhis bagaimana? Terima kasih. Kalau tadi saya sampaikan sebetulnya ada 4 poin ya. 3 itu yang umum. Anda bisa memperoleh pangkat yang baik, Anda punya rezeki yang cukup, Anda yang punya umur panjang. Itu 3 yang umum. Tapi Anda jangan melupakan yang keempat, yaitu memanfaatkan semua yang Anda sudah peroleh dari 3 itu. Nah, sehingga kalau Anda bisa memanfaatkan semua yang Anda peroleh yang 3 itu, maka Anda akan timbul rasa nyaman. Umur Anda rasanya walaupun panjang nggak kepingin bunuh diri. Kenapa? Karena Anda setiap hari bisa merenungkan, aku hari ini mau ngapain lagi ya? Aku mau berbuat baik apa lagi ya?
sekarang ini berarti aku mulai ini punya kesempatan ya untuk bermeditasi. Aku sekarang mulai ini bisa apa ya, belajar dharma. Aku ini mulai sekarang bisa apa ya. Jadi dia selalu menunggu hari yang baru, karena dia bisa mengisi hidupnya semaksimal mungkin. Orang kaya stres, normal. Kenapa? Karena dia tidak bisa memanfaatkan apa yang dia miliki itu. Saudara-saudara, kalau sekarang kita melihat di dalam kehidupan kita itu, kalau dia hanya mencari kekayaan, tidak bisa membuang, itu sama dengan orang menarik nafas, tidak kepengen buang. Tarik nafas, sayang kalau dibuang. Mumpung nafas masih gratis. Matilah dia. Kenapa demikian saudara? Karena kalau dia hanya memiliki kekayaan, kekayaan itu tidak bisa membeli kebahagiaan. Kekayaan itu bisa membeli rumah, tapi tidak bisa membeli kedamaian di dalam rumah tangga. Kekayaan bisa membeli obat yang mahal, tetapi tidak bisa membeli kesehatan. Kekayaan bisa membeli kasur yang mahal, tetapi tidak bisa membeli kenyenyaan tidur. Kekayaan bisa membeli makanan yang enak, tetapi tidak bisa membeli lezatnya makanan. Contohnya, berapa banyak kebahagiaan makhluk lain. Ini yang keempat, jangan sampai lewat. Karena kalau lewat berarti Anda ketemu dengan tradisi. Tapi kalau Anda keempat, ini juga Anda perhatikan, maka Anda akan ketemu dharma yang kita bahas pada kesempatan ini. Jadi sekarang, kalau Anda mengatakan bahagia itu di mana? Berdasarkan yang 3 tadi dan keempat adalah memanfaatkan apa yang kita peroleh 3 sebelumnya, adalah mengerti rasa cukup. Pangkat mau setinggi berapa Anda sampai ngomong cukup? Maka tadi saya katakan yang paling bawah adalah di KK, kartu keluarga, bukan kartu kredit. Kartu keluarga Anda nomor 1. Kalau Anda sudah merasa cukup di situ, maka Anda bisa membahagiakan nomor-nomor yang selanjutnya. Tapi saya sih kakaknya nomor 1, tapi bawahnya tidak ada. Ya, karena saya single, bukan jomblo. Anda sudah tahu kan bedanya single dan jomblo? Sudah ya? Ya. Belum. Single itu pilihan, jomblo keadaan. Jadi saya memilih hidup single. Nah, boleh lah. Saya memilih hidup itu single. Saya bukan jomblo. Tapi bagi Anda yang memilih single juga bagus. Tapi kalau sampai saya sudah nyoba-nyoba, saya sampai gambar hati dan meleset-meleset terus, itu namanya jomblo. Nah, sekarang saya nomor 1 di kakak saya. Bawahan tidak ada. Tapi saya berusaha memberikan manfaat untuk orang-orang di lingkungan saya, apakah di lingkungan wihara, apakah di perkampungan di sekitar wihara, mencoba memberikan manfaat kepada mereka. Bagi Anda yang nomor 1 itu di KK, kartu keluarga, cobalah memberi manfaat ke nomor 2, nomor 3, nomor 4. Maka Anda tidak akan merasa stres, karena Anda merasa, saya cukup sih mendapatkan posisi di nomor 1 walaupun cuma di KK. Tapi kalau Anda tidak merasa cukup, maka sudah mencapai posisi direktur saja, aku rasanya kok belum ya, rasanya kenapa aku belum komisaris ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya isinya lainnya kotor sekali pikiran. Nah sekarang rezeki, biku rezekinya apa? Yang paling rendah kehidupan rezeki itu sebetulnya biku. Maksudnya apa ini? Biku makan sekali ya sudah cukup. Karena rezeki itu sebetulnya digambarkan, ada yang bisa menulis huruf Mandarin. Coba siapa yang bisa menulis huruf Mandarin? Tunjuk jari. Tidak disuruh tulis di depan, saya hanya mau tahu. 1 orang, berapa lagi? Seluruh ini hanya cuma 1 yang bisa nulis Mandarin. 1, 2, 3,
hanya sedikit sekali ya. Sama dengan saya juga nggak bisa. Saudara-saudara, di dalam huruf Mandarin, nanti maaf ya kalau yang bisa Mandarin, kalau saya salah tolong saya dibetulkan. Di dalam huruf Mandarin, rezeki itu terdiri dari beberapa. Sekarang ukuran rezeki yang bawah itu biku. Satu mulut punya pakaian namanya jubah. Kemana saja pergi kita pakainya ini. Mau ke pesta ini, mau ke kargo ini, mau ke acara ini, naik pesawat ini, naik sepeda ini. Pakaiannya, coba Anda ke pesta jas, ya betul, jas atau batik Anda kalau ke pesta. Ini seperti makanya tadi saya di depan saya tanya kenapa bau kopi untuk mengusir bau, saya langsung agak tersinggung sebetulnya. Saya merasa saya ini bau ya, langsung dipasangin kopi di sana. Patria tadi yang jawab awas itu. Saya kan tadi tanya sama salah satu patria yang di pintu tadi. Anda dengar nggak ya tadi? Oh enggak ya, si para patria kan tahu tadi. Patria yang jaga pintu juga tahu itu. Apa yang pakai kopi? Mengusir bau. Ngomong bau sama lihat saya. Wah, luar biasa nih anak-anak ini. Nah, saudara-saudara, pakaian kita cukup satu. Dan herannya saudara, tidak ada orang marah kita dari rumah duka lalu ikut memberkahan pernikahan. Coba kalau Anda dari kargo lalu menghadiri upacara pemberkahan perkawinan, walaupun pandita loh, ini romo-romo ini. Pernah tidak Anda romo pandita menghadiri upacara kematian terus pulang langsung pemberkahan perkawinan di wihara? Pernah belum? Pernah. Keluarga keberatan nggak? Enggak. Tumben. Karena kalau keluarga itu yang ngerti sungguhan, apa yang sangat terikat dengan tradisi, nggak mau itu. Dia akan mau cuci dulu pakai air bunga, biar hilang sialnya. Karena orang mati itu dianggap negatif. Orang menikah itu unsur positif, membawa yang negatif ke positif, mengurangi unsur positifnya. Makanya kalau ada orang meninggal, kita dari rumah duka masuk ke rumah orang, itu kadang juga ada yang tidak boleh. Anda masih ada tidak tradisi ini? Ya. Hah? Masih ada loh. Ya. Makanya saya heran ada orang kawin mau terima pandita yang baru rumah duka, karena masuk rumahnya saja tidak boleh. Nah kalau panditanya nyelonong, ya repot ini. Karena orangnya, loh, kamu dari rumah duka, alat kepret itu saja ya. Itu ada yang membedakan. Kalau untuk ngepret orang hidup, jangan orang mati. Itu makanya biku biasanya milih-milih kalau mau ngepret. Mau ngepret yang hidup atau peti jenazah. Atau kalau mau orang hidup dan peti jenazahnya, biasanya kita orang hidupnya dulu baru peti jenazah. Kenapa? Karena kalau peti jenazah dulu terus orang hidup, yang dikepret nggak mau, biasanya kan kalau dibalik. Kali itu nggak mau. Itu ketemu nggak ada di masyarakat gitu? Ketemu kan, sensitif sekali. Tapi kalau biku dengan pakaian ini, orang meninggal belum dicuci, karena kalau cuci pakai air bunga kan nunggu jemur lagi. Terus ke pemberkahan pernikahan, aman-aman saja, biasa-biasa saja. Tapi kalau pandita sebetulnya harus hati-hati, karena ada masyarakat yang punya tradisi seperti itu. Sehingga kalau nanti yang diberkahi itu kebetulan terus banyak masalah di masa depan, bisa loh orang itu cari kambing hitam. Oh, gara-gara itu dulu panditanya habis dari kargo terus ke kita dan seterusnya. Itu repot, hindari yang begituan. Nah, saudara-saudara, pakaian biku cukup ini, makannya biku. Makan biku ya pokoknya sebelum jam 12 itu pun hanya sekali atau 2 kali, bukan
ah ini sudah jam 6, belum jam 12, baru jam 10, baru jam 11, 12 kurang seperempat, 12 kurang 5, 12 kurang 1 menit, 12 kurang 3 detik. Iya, enggak begitu, sekali 2 kali cukup. Nah, jadi kalau Anda satu mulut bisa punya pakaian lebih dari 5, itu sudah lebih bagus daripada biku. Tapi kalau mau 50, itu namanya belum cukup. Belum tahu kata cukup, dia tidak akan pernah bahagia. Sampai 500 masih merasa belum cukup, ini berarti juga belum bahagia. Nah, karena itu kalau tadi ada orang kaya kok nggak bahagia, karena dia nggak tahu kata cukup.